Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wirawan SH. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan notaris dan PPAT, di mana masyarakat pada umumnya masih belum bisa membedakan atau mengetahui siapa sih yang dimaksud dengan notaris dan siapa yang dimaksud dengan PPAT. Nah, pengertian notaris ini sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di Pasal 1 Angka 1 yang menyebutkan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik dan perbuatan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kalau PPAT itu apa sih pengertiannya? Nah, PPAT ini diatur dalam Pasal 1 Angka 1 PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang PPAT atau pejabat pembuat akta tanah yang menyebutkan bahwasannya PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta-akta otentik, akta-akta otentik yang di mana perbuatan hukumnya meliputi mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Nah, itulah perbedaan notaris dan PPAT secara garis besar. Nah, kalau kita mau membuat suatu akta jual beli tanah, itu kemana? Nah, masyarakat pada umumnya sering mengatakan, oh kalau buat akta jual beli tanah itu ke notaris, itu salah. Meskipun pasal 15 ayat 2 huruf F memang ada menyebutkan bahwasanya kewenangan notaris adalah membuat akta-akta otentik yang berkaitan dengan pertanahan. Dan sampai diubahnya di undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pasal 15 ayat 2 huruf F itu masih tidak dihapuskan dan masih tetap berlaku. Namun, seperti yang kita ketahui, di dalam hukum itu mengenal asas res spesialis derogat res generalis, yaitu peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Nah, PPAT sendiri merupakan peraturan yang lebih khusus. Jadi, meskipun notaris diberi kewenangan dalam pasal 15 angka 2 huruf F tersebut, namun karena PP tentang PPAT masih berlaku, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan peralihan hak milik atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun itu harus dibuat melalui PPAT. Nah, sampai saat ini saya masih melihat bahwasannya pengalihan jual beli atas tanah atau jual beli rumah tersebut masih menggunakan akta-akta PPAT. Belum saya temukan akta-akta notaris. Namun kalau memang kalian menemukannya, itu bisa dijadikan suatu bahan skripsi, tesis, dan sebagainya. Nah, berbicara tentang syarat menjadi notaris, di mana pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyebutkan seseorang yang dapat menjadi notaris adalah warga negara Indonesia yang berumur 27 tahun dan telah melakukan magang setelah lulusnya magister kenotariatan ataupun direkomendasi oleh organisasi notaris dengan melakukan magang 12 bulan secara berturut-turut. Nah, namun sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengalami perubahan tentang jabatan notaris, telah diatur atau diubah bahwasannya syarat menjadi seorang notaris adalah berumur masih tetap 27 tahun, namun seorang notaris atau calon notaris harus melakukan magang berturut-turut selama 24 bulan atau lebih kurang 2 tahun. 2 tahun dan harus lulus magister kenotariatan dan direkomendasi oleh organisasi notaris. Makanya di notaris ini ada dikenal sebagai
magang bersama notaris. Nah, itulah yang nantinya jadi rekomendasi dari organisasi notaris yang atau organisasi yang berkaitan. Nah, bagaimana dengan PPAT? Seseorang dapat menjadi PPAT setelah adanya perubahan tentang jabatan PPAT, di mana di PP yang terbaru PP 24 tahun 2016 yang merubah PP 37 tahun 1998, di mana syaratnya ketika di PP 37 tahun 1998 seseorang yang mau menjadi PPAT harus berumur 30 tahun. Namun setelah adanya PP 24 tahun 2016, seseorang yang mau menjadi PPAT boleh hanya berumur 22 tahun dengan ketentuan sudah lulus magister kenotariatan atau mengikuti program dan ujian PPAT yang diselenggarakan oleh menteri. Nah, itu. Jadi, mengapa demikian? Dulu saya waktu kuliah pernah berbincang dengan Prof. Yamin, yaitu salah satu profesor di Fakultas Hukum UNSU. Saya menanyakan, Prof, mengapa PPAT sekarang syaratnya hanya berumur 22 tahun? Kata Prof itu pada saya itu, ujian PPAT itu sangat susah. Kalau seseorang harus 30 tahun syaratnya menjadi seseorang PPAT, kalau dia gagal lagi, mau berapa tahun lagi dia harus menjadi PPAT? Kan udah semakin tua orang tersebut. Maka dengan adanya PP 24 tahun 2016 ini, menurut Prof Yamin itu bahwasannya ini memudahkan seseorang untuk menjadi PPAT. Nah, seperti begitu. Nah, kalau berbicara tentang wilayah kerja notaris dan PPAT, notaris itu dari dulu sampai sekarang masih wilayah kerjanya yaitu seprovinsi. Wilayah jabatannya masih seprovinsi, ya kan? Tapi hanya boleh memiliki satu kantor atau tempat kedudukannya di satu kota, hanya boleh satu kantor itu. Jadi kalau PPAT itu dulu wilayah jabatannya atau daerah wilayah kerjanya itu di PP 37 tahun 1998, daerah kerja PPAT kalau nggak salah waktu itu cuma ikut dalam kawasan kota madya atau kabupaten. Namun sekarang setelah adanya PP 24 tahun 2016, PPAT memiliki wilayah kerja yang lebih luas, yaitu seprovinsi. Udah seprovinsi. Jadi kalau misalnya hari ini Bapak atau Ibu ingin mengalihkan tanah Bapak atau Ibu yang berada di Kabupaten Karo, ya kan? Nah, bolehkah dialihkan ke Medan? Ya boleh, karena wilayah kerja PPAT itu udah satu provinsi itu. Jadi seperti misalnya PPAT itu kedudukannya di Kabupaten Karo, dia boleh nggak membuat atau jual beli tanah di Kota Medan? Boleh, karena masih satu provinsi. Seperti begitu yang saya maksud. Dan yang paling penting itu, saya perlu ingatkan bahwasanya notaris itu diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM, setahu saya, ya kan? Sedangkan PPAT itu diangkat oleh siapa? Diangkat oleh Menteri Pertanahan atau Menteri Agraria. Nah, PPAT itu ada terbagi atas 3, yaitu PPAT umum, PPAT sementara, dan PPAT khusus. PPAT umum seperti PPAT biasanya kita temukan di jalan-jalan yang memiliki kantor. Kedua, PPAT sementara. PPAT sementara ini
biasanya adalah camat, kepala desa dapat menjadi PPAT sementara. Bahkan ketua adat pun dapat menjadi PPAT sementara sepanjang wilayah tersebut masih belum ada PPAT umumnya atau PPAT umumnya jauh kali dari lokasi tersebut. Maka menteri boleh mengangkat camat atau kepala desa atau kepala adat tersebut menjadi PPAT sementara sampai adanya PPAT umum yang menduduki tempat tersebut. Baru ada PPAT khusus. PPAT khusus ini biasanya membuat akta-akta yang berkaitan dengan tanah wakaf. Kalau nggak salah ya, itu saya udah kurang ingat. Nah, jadi banyak sekali atau masyarakat pada umumnya tidak mengetahui. Sering dikatakan, oh saya mau membuat akta jual beli rumah saya atau akta jual beli rumah susun saya ke notaris. Salah. Notaris tidak berwenang. Karena sudah disebutkan dalam pasal 1 angka 1 PP 37 tahun 1998 atau PP 24 tahun 2016 bahwasanya PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta otentik yang perbuatan hukumnya tentang hak milik atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Kalau kita mau beli rumah susun, hak milik tersebut, pengikatan akta jual beli tersebut adalah pengikatan akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, bukan dari notaris. Namun kalau kita memberikan kewenangan kita, memberikan kuasa kita kepada notaris untuk mengurusnya, notaris boleh. Nah, makanya sering kita lihat notaris itu atau PPAT itu dapat merangkap jabatan sebagai notaris karena hal itu diatur dalam PP 24 tahun 2016 ini. Bahwasanya PPAT itu boleh merangkap sebagai notaris, namun tidak boleh merangkap sebagai PNS, anggota Polri, advokat dan sebagainya. Nah, seperti begitu. Begitu pula dengan notaris. Dan perlu saya sampaikan lagi atau saya tegaskan lagi bahwasanya kewenangan PPAT ini ada di pasal 2 PP 37 tahun 1998 yang menyebutkan perbuatan hukum berkaitan dengan tanah yang boleh dilakukan PPAT yaitu seperti apa? Jual beli, hibah, pemasukan dalam perusahaan atau impreng, pembuatan hak tanggungan, pemberian kuasa hak tanggungan, saya lupa lagi seperti begitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buat surat sewa menyewa, itu kemana? Ya ke notaris. Karena sewa menyewa itu kan tidak mengalihkan hak kita, hak milik kita kepada orang lain. Seperti hak pakai. Hak pakai itu kan kita meminjamkan hak pakai kepada orang lain. Nah, itu harus dibuat dalam PPAT gitu. Dan bagaimana kalau saya mau buat jual beli mobil, tapi saya mau buat aktanya, akta jual beli mobil, ya itu ke notaris juga, bukan ke PPAT, karena bukan wewenang dari PPAT. PPAT hanya berwenang untuk membuat akta-akta otentik yang berkaitan dengan tanah atau satuan rumah susun, seperti begitulah. Kira-kira pendapat dari saya. Semoga bermanfaat. Ingat, notaris itu berbeda dengan PPAT. Namun notaris atau PPAT ataupun notaris dapat merangkap jabatan sebagai PPAT atau PPAT dapat merangkap jabatan sebagai notaris. Itu saja. Semoga bermanfaat. Sukses terus, sehat selalu.